Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Ikhwanul dengan saya Ikhwanul Iksan. Hari ini masih tentang Minangkabau juga kayak ini. Masih belum jauh-jauh terhadap adat budaya Minangkabau yang tapi menurut saya coba tarik juga dengan kondisi kekinian. Jadi dia nggak melulu tetapi mengambil dasar bahasan saya hari ini dari adat budaya Minangkabau juga. Sahabat, memang tadinya sudah janji ada beberapa narasumber yang kita undang dan sudah confirm, sudah bersedia. Kita bicara tentang hal-hal lain barangkali, tetapi karena memang waktunya yang belum pas, waktunya yang belum klop, sehingga pada hari ini masih belum datang. Mudah-mudahan untuk sesi berikutnya saya bisa kembali menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Hari ini judulnya terkait dengan pemimpin, bagaimana pemimpin di Minangkabau, bagaimana pemimpin kita pada saat ini, apalagi tahun 2023 ini adalah tahun politik, kata orang. Kita akan hampir di semua daerah nanti, di semua level tingkatan kita akan memilih para pemimpin, maka jangan sampai salah memilih pemimpin. Nah, untuk itu saya akan coba bahas bagaimana pemimpin di kampung saya, di Minangkabau, itu bagaimana layaknya seorang pemimpin gitu. Ada satu pepatah lama yang selalu disampaikan oleh para ninik mama atau para paman, om level ninik mama itu yang tertinggi di keluarga kita, di atasnya ada penghulu, disebutkan bahwa kamanakan barajo ka mama, mama barajo ke penghulu, penghulu barajo ka nan bana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sampai situ boleh dikatakan tingkatnya itu kemenakan, kita yang kecil ini biasa disebut sebagai kemenakan. Kemudian belajar atau beraja berpedoman kepada ninik mama. Ninik mama itu pangkatnya sudah punya keponakan. Jadi mama itu om atau paman yang di keluarga kita tinggikan seranting, kita dahulukan selangkah bahwa kita hormati dia sebagai ninik mama. Kemudian ninik mama tadi, para paman kita tadi itu barajo ke penghulu pimpinan yang lebih tinggi, pimpinan biasanya pemimpin kaum terdiri dari beberapa keluarga, beberapa suku di nagari itu ada yang namanya penghulu, dan penghulu itu sendiri harusnya yang diangkat, misalnya ada datu ini, datu itu seperti bapak saya almarhum, beliau Datuk Kakando di daerah Situjuh Banda Dalam di Payakumbuh dari suku Sipisang. Nah, beliau adalah Datuk Pucuk di daerah situ, itu penghulu namanya. Nah, di atas penghulu barajo, belajar atau berpedoman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam arti lain, dalam tanda kutip tentunya, semua yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman dan hadisnya itu bukan langsung ke penghulu. Penghulu itu ke ninik mama baru ke kemenakan. Begitu di Minangkabau tingkatan dia yang disampaikan. Kemudian bagaimana seorang penghulu atau penghulu dalam skala yang lebih besar, atau bagaimana seorang ninik mama di dalam skala yang lebih kecil, katakanlah di dalam kaum kita sendiri bersikap. Kalau mereka itu ninik mama dan penghulu yang dihargai oleh semua orang, maka mereka itu ibarat beringin gadang di tengah padang. Batangnya tampek basanda, daunnya tampek balinduang, ureknya tampek baselo. Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito. Begitu yang disampaikan. Jadi ninik mama atau penghulu atau pemimpin di Minangkabau itu ibarat pohon beringin besar di tengah padang, tandus panas. Batangnya tempat orang bersandar. Tempat para kemenakan, siapapun bisa bersandar di batangnya itu. Daunnya tempat kita berlindung dari kepanasan, berlindung dari kehujanan. Kita bisa berlindung di bawah pohon beringin yang besar. Kemudian uratnya tempat berselo, tempat duduk. Bisa kita berselo, bisa kita duduk di akar yang di bawahnya. Ureknya ada urat beringin, kalau pohon beringin kan ada uratnya itu tempat bergantung. Jadi kalau pohon beringin besar itu kan selalu ada urat yang turun begitu. Nah itu orang bisa bergantung, anak kemenakan bisa bergantung sama beliau itu. Gitu.
Kemudian pai tampe batanyo, pulang pak tampe babarito. Pergi tempat bertanya. Biasanya kalau kita ninik mama, yang benar-benar ninik mama, yang diakui oleh kemenakan dan kita memang sudah berbuat sebagaimana mestinya sesuai alu aja patut, maka biasanya keponakan, kalau mau pergi, entah pergi merantau, entah pergi sekolah keluar kota misalnya, dia akan bertanya, "Mak, Om, saya mau kuliah ke Jawa. Gimana nih yang sebaiknya?" Maka si ninik mama tadi akan memberikan wejangan, petuah, nasihat, dan lain-lain. Kemudian pulang tampe babarito. Ketika mereka pulang, itu yang dicari mamaknya dulu. "Mak, saya sudah pulang merantau, saya sudah selesaikan kuliah saya sudah begini. Jadi ninik mama itu di Minangkabau itu memang salah satu tokoh yang sangat sentral, tokoh yang sangat dihargai oleh para kemenakannya. Sahabat Ikhwanul, saat ini mungkin sudah jarang. Bersyukurlah seandainya kita yang ninik mama ini, yang sudah punya pangkat sebagai ninik, kedudukan umur sebagai ninik mama ini, punya keponakan yang seperti itu, yang masih menghargai kita sebagai mamaknya atau sebagai pamannya. Tetapi semua ini harusnya tidak lepas juga ada hak, ada kewajiban. Itu hak kita. Mungkin saya bicara tadi tentang hak, tentang kedudukan. Tapi kewajiban sebagai ninik mama bagaimana? Ya harus dijalankan juga. Sebagaimana pepatah di Minangkabau disebutkan, "Kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, bau manurun ka saruaso." Anak dipangku kepanakan dibimbiang, urang kampung dipatenggangkan. Tenggang nagari jangan binaso, tenggang sarato jo adaiknyo. Antara anak dan kemenakan memang dua hal yang berbeda, dua hal yang memang masih tanggung jawab seorang mama. Jadi seorang laki-laki di Minangkabau tidak hanya mengurus anaknya saja, tetapi kemenakannya harus dia bimbing. Anak dipangku, dibesarkan, tapi kemenakan dibimbing. Jadi tidak bisa kalau kita sering lihat ada beberapa ninik mama yang memang hanya mengurus anak istri saja, keponakannya dibiarin, keponakannya tidak diurus. Nah ini nggak benar juga. Jadi tugas dan kewajiban seorang ninik mama seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak hanya anak dan kemenakan, orang kampung kita pertenggangkan juga. Tenggang nagari jangan binaso. Tengganglah nagari, diurus nagari, jangan sampai binasa. Tenggang beserta adat istiadatnya juga. Sahabat Ikhwanul, terakhir, kalau yang saya sampaikan sejauh tadi, itu banyak di literatur ada, di buku-buku sejarah, buku-buku tentang Minangkabau biasanya selalu disebutkan. Di dalam acara Batagak Gala atau pemberian gelar di Minangkabau itu juga disebutkan. Jadi bagaimana posisi sentral dari seorang ninik mama atau penghulu disebutkan. Tetapi ada satu hal yang ini tidak ada, dan ini terus terang saja ini analisa saya pribadi, saya dapat juga ada pepatah lain, kemudian saya pikir ini cocok juga sebenarnya, ini bisa disandingkan dengan peran atau tipe pemimpin di ranah Minang bagi orang Minangkabau. Ada di dalam cerita Sabainan Aluih, itu ada bak langkah si Sabainan Aluih itu, pado maju surui nan labiah, kemudian samui tapija indak mati alu tataruang patah tigo, malangkah kan duanya badan tiang dan tiang, tagangnya ta jelo-jelo. Tapi saya ingin ambil ini, menurut saya ini adalah tipe pemimpin baik di Minangkabau atau di negara kita saat ini. Bagi saya ada 3 tipe pemimpin di Minangkabau, atau bisa juga ini kita korelasikan dengan pemimpin di mana saja, mungkin dengan pemimpin kita di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, tipenya itu kanduanyo badan tiang dan tiang. Kendornya berdenting-denting. Jadi ibarat tali gitar, kalau setelannya kendor, dia pasti ngebas, nggak mungkin berdenting, nggak mungkin anu. Jadi pemimpin yang tampilannya kendor, penampilannya slow, tenang, lembut, tapi di balik itu dia berdenting, di balik itu dia tegas sekali, dia tegas dan dia bisa strike orangnya, itu yang dimaksudkan. Nah kalau kita lihat sekarang, kira-kira orang yang seperti ini siapa ya gitu? Orang yang kendornya berdenting-denting. Kalau saya lihat, Soeharto itu Presiden Indonesia kedua itu nggak pernah keras,
tidak pernah kasar, tidak pernah bicara emosional, tuh nggak pernah. Dia selalu tenang, lembut. Tapi kerasnya Soeharto, berdentingnya Soeharto, kita tahu semua. Perintahnya, kebijakannya, semua sikat ya sikat. Dan dia sangat tegas pada beberapa hal seperti itu. Masalah utang negara, masalah keamanan dalam negeri. Pada zaman Soeharto mungkin kita lebih merasa lebih terayomi, merasa lebih ini terlepas dari politik. Saya tidak orang politik, setidaknya belum sampai menjadi orang politik. Bagi saya salah satu yang pemimpin kita yang sikapnya seperti itu seperti Soeharto. Pada saat ini siapa? Anies Baswedan yang salah satu menjadi orang yang kita gembar-gemborkan sekarang, salah satu calon presiden di Indonesia yang kita tahu pasti hampir seluruh suara sekarang ke beliau. Tapi lagi-lagi saya tidak masuk ke situ. Saya ingin melihat profil seorang Anies Baswedan. Kalau kita lihat dia tampilannya, teduh, tenang, penuh ilmu, penuh wawasan yang sangat luas. Dan Anies Baswedan ini tampil dengan senyum, kemudian hampir tidak pernah melawan orang dengan kasar, dan selalu dengan sampiran menyampaikan. Ini kayak kadang-kadang malah mikir nih Anies Baswedan ini jangan-jangan orang Minang ini, jangan-jangan beliau ini orang Minangkabau gitu. Tetapi di belakang itu, ketika bilang tidak, maka itu biasanya tidak. Dan kita bisa lihat rekam jejak beliau, mungkin di YouTube juga banyak, bagaimana Anies Baswedan melawan semua itu, tapi melawan dengan senyum, melawan dengan tenang, ditampilkan yang tenang, tapi di balik itu beliau memiliki ketegasan. Tidak ada kompromi, ada, selalu berdiskusi, melayani berdiskusi, tapi ketika pada poin-poin tertentu yang harus tidak, maka beliau nyatakan tidak. Orang bilang kalau nanti ini, apakah Bapak akan mengangkat ini kembali, satu kasus ini, kalau memang harus, kenapa tidak? Gitu. Jadi nampak ketegasan di dalam diri beliau, nampak sekali gitu. Itu tipe yang pertama. Banyak tokoh lain yang kanduannya dantiang-dantiang, yang kendornya tapi nampaknya tenang, lembut, tapi di belakangnya sangat tegas sekali, itu banyak, bukan hanya yang dua itu saja. Kemudian tipe pemimpin yang kedua ini adalah tagangnya tajelo-jelo. Tegangnya itu kalau lagi-lagi ke tali gitar ini, tali gitar itu setel tegang, keras. Dia tidak berdenting, tapi tajelo-jelo. Tagangnya tajelo-jelo. Itu kalau boleh dibahasa Indonesia kan, itu tegangnya, kerasnya, tapi dia fleksibel. Tapi dia ada kelembutan, ada ketenangan di belakang itu gitu. Nah, kalau kita tarik sekarang, kira-kira pemimpin yang mana ini? Yang keras, sikat, hajar, tapi di belakang itu dia penuh, ada unsur lembutnya, ada unsur tenangnya, ada unsur sebagai penyeimbang. Kalau saya boleh lihat, itu mungkin Soekarno. Jadi Presiden Soekarno, siapa yang nggak kenal Soekarno? Orator ulung, kalau bicara tangan main, tangan sana sini menggambarkan sesuatu dengan sangat jelas. Ganyang Malaysia dia bilang. Tapi di belakang itu kalau kita lihat Soekarno juga lembut, buktinya sangat akrab, dekat dengan wanita-wanita. Kemudian beliau juga menyukai tari, menyukai seni, menyukai hal-hal barangkali yang lembut, yang tenang gitu. Jadi Soekarno itu tampil keras, tegas, kemudian bahkan cenderung kadang-kadang memang terlihat seperti dalam pidato-pidato beliau juga ya pokoknya sangat tegas, sangat keras gitu, berdenting. Tapi dia tajelo-jelo, tapi dia punya kelembutan di balik itu, punya ketenangan di balik itu, sehingga memang konstan Soekarno itu. Kalau pada saat ini ada juga kita lihat siapa ya pemimpin, atau mungkin dari sahabat Ikhwanul punya nama, silahkan. Saya selalu mengajak kita untuk berdiskusi bahwa channel ini bukan channel one way, tapi saya berharap sekali kita bisa berkontribusi. Silahkan, barangkali punya tipe pemimpin yang kedua tadi, siapa ya kira-kira di Indonesia ini yang tampilnya keras, kasar, tapi di balik itu tenang, di balik itu ada kelembutan. Nah, ini tipe pemimpin yang ketiga. Ini yang barangkali jarang, tetapi ada, bukan tidak ada. Tipe pemimpin yang terakhir ini, saya bilang, yang ndak namuh kunyang dek kunyi, bapantang lama dek santan. Nggak bisa kuning karena kunyit. Jadi
kalau ada kertas putih, lalu kita gosokkan kunyit, itu biasanya kan pasti kuning. Kalau kunyit itu kita gosokkan di kertas putih ini, pasti jadi kuning gitu. Tapi ini nggak bisa kuning. Sekuat apapun kunyit itu kita potong, kita gosokkan, dia nggak akan kuning. Dia tetap putih. Nan bapantang lama dek santan. Santan itu kan berlemak. Kalau santan itu kita taruh ke tangan gini, kita cuci dengan air biasa, itu pasti masih berlemak juga, masih ada nempel lemaknya. Tapi orang ini benar tipe pemimpin yang ini, bagaimanapun dikasih lemak tadi, dia tetap nggak akan kena, nggak akan nempel, tidak akan terpengaruh. Ini orang benar-benar dengan karakter yang sangat luar biasa, yang nggak mau menerima pendapat orang lain dan merasa dirinya paling benar. Dia paling benar, dialah yang tidak salah, dia yang benar-benar punya karakter yang luar biasa. Dalam tanda kutip, pada saat ini, nah ayo lagi-lagi siapa nih tipe pemimpin atau tipe tokoh yang kira-kira yang seperti ini? Karena kalau kita lihat masih banyak orang yang ketika ngomong keras, tapi pada sisi yang lain, oh ya waktu itu saya keliru, oh ya Anda benar. Tapi ada orang yang nggak mau begitu, betul-betul berajo ke diri sendiri gitu. Saya lihat nih Rocky Gerung, dalam tanda kutip, Rocky Gerung itu dia yang paling benar. Dia yang hampir tidak pernah salah. Tapi itu kemampuan gitu. Kalau saya lihat memang kemampuannya bersilat lidah, tapi bersilat lidah bukan sekedar bersilat, tapi memang penuh dengan ilmu. Dan itu daging semua. Jadi ketika dia terkesan tersudut, dikejar orang, tapi dengan kemampuannya mampu lagi membalikkan, ya saya memang benar, saya betul, Anda yang salah, Anda yang nggak pernah belajar gitu. Nah ini tipe, karena dari satu sisi ya, ini lagi-lagi dalam tanda kutip, mungkin kita nggak pernah melihat bahwa Rocky Gerung bilang saya salah. Misalnya contoh ada banyak ya kalau kita lihat di media sosial ketika orang menyampaikan Pak Rocky ini kok nggak pernah bilang melihat sisi baiknya Jokowi. Kenapa tidak satu pun ada statement dari Rocky Gerung bahwa Jokowi itu baik. Lalu dia bilang, oh enggak. Beri saya satu aja alasan atau satu aja peristiwa sehingga saya harus mengapresiasi itu Jokowi itu. Lagi-lagi dia balikkan lagi gitu. Nah, tokoh seperti ini memang mungkin kalau kita lihat tokoh dunia nih kayak Adolf Hitler kali ya. Bukan saya menyamakan Rocky Gerung dengan Hitler, tidak begitu. Tapi Hitler yang kita tahu memang atau Kim Jong Il, pemimpin Korea Utara. Nah, itu memang nggak ada cerita. Ndak namuah kunyang dek kunyi, bab pantang lama dek santan. Dialah yang paling benar, dia yang paling anu. Adakah tipe pemimpin yang lain di luar ini? Oh ada, banyak. Yang mencela-mencele, yang hari ini ngomong A, besok ngomong B, yang hari ini ngomong merah, besok ngomong kuning. Nah itu saya nggak masuk di situlah. Saya hanya masuk kepada pemimpin, tipe pemimpin yang kita harapkan ke depan. Yang tiga-tiganya punya plus minus, yang tiga-tiganya kita bisa belajar dari mereka dari tiga tipe pemimpin ini. Tapi kalau hari ini bilang begini, besok lain lagi, itu saya anggap itu nggak pemimpin. Dan saya anggap itu tidak patut ditiru, tidak patut kita contoh. Sahabat Ikhwanul, hari ini simpel saja, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.